di 03 Pertiwindawung ini sudah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu Parsi sudah menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Mohon dijelaskan. Karena kasus itu tidak rutin, sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus ini. Tergantung berat ringannya kasus. Jika kasus itu ringan, maka bisa diserahkan secara langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahan itu berat, kita melakukan penanganan melalui tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta, komunikasi dengan semua pihak, murid, wali murid, musyawarah. Kemudian musyawarah itu kita lakukan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Ya, luar biasa sekali dari penjelasan Bu Parsi. Selanjutnya pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda sebagai kepala TK di 03 Pertiwindawung ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah kami dalam mengambil keputusan yaitu yang pertama adalah koordinasi yang baik dengan semua tim, guru, komite, wali murid, serta pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian serta peraturan yang berlaku yang kita sepakati bersama. Iya, luar biasa sekali. Baik Ibu, yang pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Ibu Parsi petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita dapatkan adalah pengambilan keputusan itu adalah betapa pentingnya komunikasi dan koordinasi baik kepada semua pihak agar pengambilan keputusan akhir tadi yang diambil sesuai dengan sasaran, kemudian berdampak positif kepada semua pihak, kepada murid. Ya, terima kasih sekali Bu Parsi atas interview hari ini terkait kepemimpinan Bu Parsi sebagai kepala sekolah di TK Pertiwi 03 Dawung ini sangat luar biasa. Prestasi siswanya juga luar biasa. Semoga bermanfaat bagi saya ke depan, dan juga siswa di TK 03 Pertiwi Dawung ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, semakin banyak, prestasinya semakin bagus. Demikian demonstrasi kontekstual dari saya dari pengalaman yang sudah disampaikan oleh Kepala Sekolah 03 Pertiwindawung yang sangat luar biasa itu. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Di sini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah adalah sebagai pemimpin di satuan pendidikan. Kegiatan hari ini adalah mewawancarai narasumber 1 dengan pimpinan kepala sekolah di satuan pendidikan. Tujuan pembelajarannya, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah, di tempatnya bekerja, dan di sekolah lingkungan di sekitarnya. Berikut ini adalah narasumber 1, yaitu Ibu Nurul Hidayati SPD sebagai Kepala Sekolah di SDN 03 Dawung sebagai narasumber 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu kabarnya, sehat hari ini? Terima kasih sekali Bu Nurul sebagai Kepala Sekolah
mau meluangkan waktunya sejenak kepada saya untuk melakukan suatu interview yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di sekolah sebagai pimpinan yang sudah mengabdikan dirinya di SDN 03 Dawung sekitar berapa tahun Ibu? Kurang lebih 3-4 tahunan. Ya, sudah sampai 3 sampai 4 tahun. Maka dari itu saya akan belajar bagaimana pengambilan keputusan yang diterapkan di sekolah SDN 03 Dawung sehingga menjadi sekolah yang lebih harmoni, lebih tertib, kemudian lebih berkarakter. Pertama, selama ini bagaimana Anda sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SDN 03 Dawung? Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan mengidentifikasi dulu apa itu dilema etika dan bujukan moral ya. Yang dilema etika itu manakala keputusan itu berdasarkan suatu kasus yang benar dan yang benar, dengan sedangkan untuk yang bujukan moral itu suatu permasalahan dari benar atau salahnya. Nah, bagaimana saya untuk mengidentifikasi ini dari keduanya ini? Kami benar-benar harus mencari atau mengupas permasalahan yang terjadi, yang kita lihat dari dua sisi itu tadi, yang kita ambil yang terbaik dan yang terbaik. Ya, luar biasa sekali. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu Nurul Hidayati selaku kepala sekolah di SDN 03 Dawung menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kami sebagai pimpinan ya, istilahnya yang dituakan itu, untuk situasi yang seperti ini memang benar-benar sulit ya untuk menentukan. Itu butuh ketelitian. Dalam ketelitian itu kasus-kasus ini dia dari banyak sudut, misalnya dari banyak sudut. Karena yang diambil itu hal-hal yang sama-sama benar, ya sama-sama benar berarti sama-sama baik. Dari antara yang sama benar dan baik ini, tetap kami akan ambil yang paling baik untuk kedepannya. Berarti sesuai dengan prioritas yang paling tepat dan yang paling benar, khususnya untuk yang terbaik bagi sekolah ya. Di SDN 03 Dawung Mekaten ya Bu ya. Kalau benar itu memang sulit ya, tapi yang jelas dampak kedepannya itu nanti yang paling baik yang kita pilih. Ya, luar biasa sekali. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Nurul Hidayati lakukan sebagai kepala sekolah di SDN 03 Dawung selama ini? Dari langkah yang saya lakukan untuk mengatasi masalah yang tadi ya, itu untuk sebuah kasus mestinya kami cari titik permasalahan awalnya itu seperti apa. Kami cari ya tadi diambil dari sudut pandang dari mana kasus ini berasal, nanti bagaimana solusinya yang terbaik, itu akan yang menjadi untuk menentukan keputusan yang terbaik untuk semuanya. Jadi intinya diambil sisi bukan mencari keburukannya, tapi sisi yang untuk solusi yang terbaiknya seperti apa dilihat dari banyak sudut pandang. Ya, luar biasa sekali. Jadi dalam penyelesaian kasus itu diambil dari berbagai sudut pandang untuk menemukan solusi yang terbaik, bukan memberikan keburukannya, tetapi kita menampilkan mana itu bisa dimunculkan menjadi sesuatu yang baik bagi sekolah. Luar biasa sekali. Ya. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini sudah dilakukan Ibu Nurul Hidayati sebagai kepala sekolah di SDN 03 Dawung
agar kegiatan itu lebih efektif dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus-kasus dilema etika. Untuk hal yang efektif ya, untuk hal yang efektif dalam pengambilan keputusan itu ya selama ini kami menganggapnya sudah efektif dari langkah-langkah yang sudah saya lakukan di atas tadi. Langkah-langkah yang kami ambil dari apa gitu tadi, mencari sebuah sudut pandang tadi itu menurut saya pribadi ini sudah langkah yang sudah kami terapkan di sekolah, khususnya di sekolah itu sudah berjalan baik. Toh akhirnya juga sudah tidak menimbulkan masalah lagi, menjadikan sebuah solusi yang baik ya. Jadi intinya ya tadi ya, menentukan ya, melibatkan semua pihak yang menjadi sebuah solusi tadi. Jadi tidak mengejar yang sebuah suatu kesalahannya, tapi mari pihak-pihak yang lain dilibatkan. Iya, berarti ada kolaborasi dan kerjasama dari dewan guru, lingkungan sekitar, masyarakat, dan juga kedekatan dengan anak-anak ya Bu ya tentunya. Iya, luar biasa sekali. Kemudian lanjut untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang ada di sekolah ini? Ya, pertanyaan yang ini sangat-sangat itu nih, sangat detail sekali nih. Kalau menurut yang selama saya jalankan nih, tantangan atau akhirnya menjadi sebuah keputusan. Sebuah keputusan itu bagi kami memang tidaklah mudah, apalagi dihadapkan dengan dilema etika seperti ini. Inginnya suatu keputusan nanti semuanya intinya bijak, tidak menyakiti semua akhirnya berjalan baik. Ini hal yang membuat tantangan ini, kami harus mengedepankan kembali, kami harus melawannya, bukan melawan ya, membuat benteng diri secara emosi harus kita tidak ikut dalam suatu permasalahan yang tadi. Kan suatu masalah kadang menimbulkan suatu emosi ya. Di sini kami emosi benar-benar harus kami tekankan kami jaga. Jadi istilahnya kedewasaan untuk mengambil kebijakan itu sangat kami utamakan ya. Intinya kebijakan ini tidak menyakiti semuanya, akan baik semuanya di kedepannya, jangka panjang yang kita pikirkan. Ya, luar biasa sekali. Jadi intinya UKS itu bisa ngomong ya, karena di satuan pendidikan itu memiliki karakteristik yang berbeda, kemudian dari usia itu juga berbeda sekali ya Bu ya. Bisa ngomong antara yang senior, bisa ngomong antara yang junior, jadi bisa saling kolaborasi. Ya, luar biasa sekali. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang keenam. Apakah Anda sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kepala sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang sudah dijalankan Ibu Kepala Sekolah seperti apa? Baik, untuk mengatasi yang tadi nih, kalau kita ada sebuah prosedur, kalau kami itu melihat situasi atau permasalahan yang terjadi, mungkin kalau itu perlu dalam artian sesegera selesaikan ya. Saat itu juga ya, kita selesaikan ya, dengan pendekatan secara pribadi ya. Bisa nanti secara kita umum ya, secara umum itu kami kadang tidak memerlukan jadwal ya. Kalau memerlukan jadwal itu nanti suatu masalah sudah dari sebuah yang lama. Kalau saya berprinsip kalau sebuah permasalahan itu segera diselesaikan, entah itu nanti modelnya mau secara person atau bersama-sama, itu tergantung dari suatu permasalahan. Luar biasa sekali, berarti situasional dan kondisional ya. Ya, terima kasih.
Lanjut untuk pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk pengambilan sebuah keputusan, ya, ini tetap kami akan dibantu, misalnya dibantu dilibatkan, ya, baik itu dari siapapun. Ya, beruntung kami ada yang ikut program CGP, ini juga sangat membantu kami dalam menentukan suatu masalah, juga terlibat misalnya. Tidak menutup kemungkinan juga yang lain juga kami libatkan, ya, kami libatkan semuanya. Tidak mengambil satu-satu person. Ya, luar biasa sekali dari pemaparan Bu Nurul. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Pembelajaran yang dapat kami ambil, itu tadi kami mempertimbangkan paradigma dalam proses berpikir, ya. Selanjutnya menggunakan langkah-langkah yang sistematis atau yang paling cepat, ya, untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kalau di dalam kelas itu kita mengutamakan murid, ya. Yang penting anak-anak itu senang, bahagia, gitu. Itu kalau di dalam kelas. Nah, kalau situasinya di dalam sekolah yang kami hadapi itu tidak hanya murid, kami menyebutnya tadi teman-teman, ya. Itulah prinsip itu yang kami gunakan untuk menyelesaikan, ya, sebagai pembelajaran itu seperti itu. Jadi meskipun konteksnya tadi di kelas itu siswa, kalau di dalam suatu sekolah, ya, adalah teman-teman dan siswa juga. Dan prinsipnya kami mengambil langkah seperti yang disampaikan Kejar Dewantara. Ya, luar biasa sekali. Demikian tadi hasil interview terkait dilema etika, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan yang banyak saya pelajari dari Ibu Nurul Hidayati selaku Kepala Sekolah SDN 03 Ndawong. Semoga SDN 03 Ndawong nanti menjadi sekolah yang istimewa, berkarakter, kemudian dekat dengan masyarakat, dan juga kedepannya muridnya juga semakin banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.